meneruskan lebih itu susah. lebih susah dan Daripada- tidak mudah daripada kita meng-create dari. Betul. Makanya kalau ada Berasa orang bilang, itu mah karena bapaknya udah gitu, bro, lu nggak pernah di posisi Betul. kita yang Betul. sebenarnya apapun yang udah ada itu bukan notabene gimana caranya kita bertahan aja itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Boost Efisiensi Official. Kali ini kita kedatangan tamu dari Malang. Siapa sih yang nggak kenal Kak April? Siapa? Kak April. Emang? Siapa yang nggak kenal Kak April nih? Ada pasti. Nggak ada. Semua kenal Kak April. Apalagi kalau Ampun. misalkan sering nonton YouTube-nya, waduh, sangat Ampun, fenomenal, ampun, Masya Allah. spiritual, kontroversial. Spiritual. Kamu pikir ting gitu. Hujan Iya. datanglah gitu. Iya, sangat Aduh. kontroversial nih kan Kak Ampun, April. ampun. Siapa sih ke terminal Kak April gitu, Gitu kan? ya? Heeh. Bahkan Lari gitu. Indomaret pun Kak April gitu. Sampai di mall pun Kak April gitu kan. Ampun. Aduh. Gimana kabar? Sehat? Sehat alhamdulillah. Kak April gimana nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Aku mau ngucapin makasih banyak udah diundang ke Efisiensi. Aku juga terima kasih banget sudah disempatkan waktunya mau datang jauh-jauh dari Malang ke Kebumen gitu Karena kan. belum pernah. Jadi aku sama penasaran. Kebumen itu kayak gimana sih gitu. Soalnya biasanya jarang-jarang ada yang mau ke Kebumen gitu kan. Mau apalagi yang ngundang cantik-cantik. Yang nomor Semua 3 kameramennya gitu jadi, kan. jadi gimana nih keadaan Efisiensi? Kok jadi kakak yang tanya? Kan aku yang ngundang nih kak. Lupa kebiasaan jadi host. Kebalik akhirnya. Banyak ketawa ya nanti. Makin ini Botoxnya ya. nanti. Makin- Oke. Gimana? Apa sih? Kamu kepo banget sih sama aku? Iya, soalnya baru ya penasaran gitu loh. Kenapa Kak April tuh fenomenal banget di YouTube gitu kan? Apalagi di transportasi. Biasanya yang penasaran itu laki, bukan cewek. Ini kenapa Iya. jadi cewek penasaran? Soalnya aku baru terjun nih ke dunia transportasi dan tahun oke. ini, tahun ini baru mulai. Nah, itu menurut aku awam banget nih ada perempuan di dunia transportasi, apalagi otomotif ya termasuknya. Nah, boleh nggak sih Kak sharing-sharing gitu? Oh, gitu ya? Soalnya kan aku baru terjun nih, terus habis itu masih tabu lah dengan dunia transportasi gitu, apalagi bis gitu. Mungkin lebih ke kalau otomotif enggak, maksudnya belum gitu. Karena kalau otomotif itu kan lebih spesifik. Nanti aku malah dikomplain sama Mas Wahid dan ini siapa Om Fitra yang lebih canggih dan lebih tahu tentang dunia otomotif. Sebenarnya aku lebih terjun ke untuk bis transportasi kan. Nah, awal mula dulu kalau ngomong sekarang kamu baru terjun tahun ini ya? Baru tuh tahun ini dan baru berapa 3 bulan ya? Terus tadinya di mana? Tadinya di Melbourne Kuliah? ngambil Ngambil jurusan? marketing. Makanya agak suka ngomong terus gitu kan, Kelihatan ceriwis. Ada saingan, gua ada saingan non-stop ceriwis. gitu kan, kayak kereta. Oke. Tapi di Efisiensi sendiri, kamu ngurus sendiri atau masih ada adik? atau Masih kakak? ada bimbingan dari papa, ada adik yang lagi mulai terjun juga di bidang di dalam operasionalnya, kakak di logistik gitu. Oke. Kalau aku di developmentnya. I see. Jadi sebenarnya kalau awal mula dulu pas peralihan ya kalau di PO itu kan ada dari generasi ke satu, kedua gitu. Memang prosesnya itu lumayan panjang. Suka dukanya juga lumayan banyak. Atau mungkin kalau untuk kita yang kaum milenial ya, aku anggap kita kaum milenial yang udah masuk di digitalisasi things, itu kan dari proses yang dulunya manual, akhirnya kita pengen merubah ke sesuatu yang lebih modernisasi lah itulah. Modernisasi. Nah, iya. Itu lebih jago karena dia marketing ngomongnya lebih ini. Oke lah ya, itu. Jadi kita harus benar-benar ada proses dan step by stepnya. Yang pertama, mau nggak mau, meskipun itu bukan dunia yang kita cintai, tapi kita dipaksa atau diwajibkan untuk harus terjun mencintai gitu dan kan. terjun, ya Ya, kamu betul. mulai menggali apa nih di dunia transportasi atau di bis ini yang kamu sukai, gitu. Mau dulu untuk terjun, mau dulu untuk belajar, mau dulu untuk tahu. Dulu Ngerti Kak nggak? April berarti
belum cinta lah ya. Belum. Berarti Semua berawal- semua tuh harus ada jatuh cintanya. Harus ada jatuh Waiting cintanya. Tresno, Jalaran Soko Kulino. Nah, di situ Gitu. kalau Waiting Tresno Jalaran Soko Kulino berarti kan kamu melakukan itu setiap udah hari terbiasa. karena sudah Betul. terbiasa. Baru Kakak April cinta itu gitu akan ya. muncul. Kirain langsung cinta gitu nggak ya Kak ya? Kalau langsung cinta agak susah ya. Karena aku pernah terluka. Pernah terluka. Aduh, pengalaman pribadi dibawa-bawa nih ke dunia kerja ya. Gak apa-apa lah. Oke, Suntingan kali aja ada jodoh kan di sini Oh nanti. iya, boleh. Nanti jangan lupa di follow Instagramnya. Jadi semua itu dari kita mau atau tidak. Kalau kamu sudah mau, tahu, terjun, mempelajari, in the end kamu suka atau tidak, itu akan hasil yang belakang ya. Maksudnya pada dasarnya kamu akan tahu gitu, oh ini aku cinta dunia ini. Atau aku nggak di dunia ini. Apa yang bisa aku lakukan kalau seandainya aku nggak cinta tapi aku harus Betul. terjun. Betul. Iya kan? Betul. Supaya gini, aku masuk di dunia transportasi bis. Aku nggak suka manajemen things. Oh, untung ada adikku yang memang suka di balik layar, suka memanage, suka urusan keuangan. Duniaku di mana? Aku operasional. Awal-awal, oh ya udah, berarti aku kebalikan seneng. ya? Aku seneng tampil di depan orang gitu, seneng untuk ngatur atau gini. Nah, ini kan aku mulai pelajarin di dunia transportasi seperti apa sih gitu. Banyak komunikasi harus Terhadap? lancar. Urusan bis. Oh enggak, maksudnya Kamu bisa kenalan. oh iya. Kamu Berarti bisa eksternal gitu nah, ya. banyak mendengarkan dulu orang-orang yang sudah terjun seperti apa. Ini kayak Kak April nih makanya tak undang tuh biar aku tuh tahu gitu loh Oh, Kak, gitu ya? kenapa gimana. Apalagi kan biasanya kan kalau misalnya udah masuk ke transportasi atau kayak ini kan bis, mobil tuh kan cowok lah ya tangannya ya. Konotasi Makanya ininya. iya. Ininya lah ya. Nah, Biasanya untuk dunia laki. Dunia laki gitu loh. Nah, ini kan Tapi ada Kak why not? April. Iya, makanya ada Kak April terus makanya mau belajar dari Kak April yang seorang wanita. Asik. Tapi kalau belajar jauh lah. Kita mah masih belajar juga kalau sharing. Iya, sharing. Mungkin akan lebih tepatnya kalau kita sharing sesama gender ini kan lebih enak. Iya, lebih enak. Kalau kita sharing ke beda gender, kadang kan mereka nge-push-nya lebih berat. Betul. Kalau kita kan Betul. tetap dari hati ke hati. Harus Ada gini. emotionalnya Nah, gitu ya. Ada emotionalnya. Kadang kalau misalnya cowok tuh pakai rasional banget gitu kan. Bener. Ya, mungkin stepnya seperti itu. Yang penting kamu ada kemauan untuk belajar. Karena segala sesuatunya kadang kita nggak bisa mempelajari dari sekolah kan. Iya, betul. Ada hal-hal yang memang kita harus terjun sendiri di dunia nyata. Karena secara teori itu nggak selalu sama. Jadi kita punya teori nih, A, B, C, D. Pas kita implementasikan ke dunia nyata, kok nggak seperti kemarin yang aku baca ya? Kok nggak seperti kemarin yang orang bilang ya? Guruku bilang. Karena kita terjun di the real life. Betul. Gitu. Jadi tapi ada nggak hambatan-hambatan di dunia nyata, maksudnya di real life-nya begitu Kak April terjun? Oh gitu? banyak. Misalkan kayak ini kan kemarin aku juga ada sharing aja nih ya. Ada apa ya, orang-orang yang ya maksudnya yang udah orang-orang zaman dahulu gitu loh. Itu yang mungkin ada Yang kamu belum lahir dia udah di sini. situ. Nah, itu. Nah, itu yang kadang tuh aku juga sungkan gitu loh. Komunikasi. Komunikasinya sungkan. Sungkannya dalam artian iya. Jadi tempatkan komunikasi yang benar itu juga butuh proses. Kenali dulu siapa lawan bicara kamu. Gimana? Mau kamu jadi pimpinan, mau jadi kamu bosnya atau gimana? Tetap mereka ini usianya lebih tua. Itu makanya mature sungkan daripada gitu kamu. loh. Kalau ngajarin itu lebih tua, kalau diomongin juga lebih tua gitu. Makanya kadang sungkan Jadi itu adalah sharing. kita beda Ajak ini. sharing. Ajak sharing. Komunikasinya harus diajak sharing. Bapak punya ide apa? Mungkin ide Bapak bisa saya pakai. Mungkin ide Bapak bisa kita kembangkan lagi. Tapi kalau memang ide-ide yang lalu itu sudah tidak bisa dipakai atau malah menghambat jalannya perusahaan, ayo Pak kita cari bareng-bareng gimana solusinya supaya di zaman Bapak yang tadi itu dengan di zaman saya ini bisa jalan sejalur. Sama halnya kalau aku bilang gini, semamanya ya, Bu April dulu kecil gitu, saya tahu gitu, oke. Tapi sekarang kan saya sudah besar Pak, dunia berjalan. Iya, waktu juga berputar. Waktu juga berputar. Insya Allah sih, kalau kamu bisa, kalau aku suka ngomong dari hati ke hati. Heart to heart ya. Heart to heart.
Jadi kayak gini, Bapak Nah, butuh itu apa? kekuranganku. Belajar. Itu sebenarnya bukan kekurangan, tapi itu butuh pembelajaran. Iya, masih Gitu. emotionally-nya masih belum stable. Nah, itu Jadi ya sama-sama belajar. Makanya barusan Kak April bilang gitu langsung kayak oh iya ya gitu ya. Yang aku pelajari adalah orang sekarang sudah sangat tipis atau jarang untuk memanusiakan manusia. Waduh, gimana tuh Kak? Jadi Kok serem memanusiakan manusia itu Slavery ya gitu. kan banyak orang semena-mena sekarang. Hmm. Seolah wah ya kamu bawahanku ya ikuti apa, kan sebenarnya nggak seperti itu. Kalau perusahaan ini mau maju kan kita harus bekerja bareng. Aku selalu bilang dulu sama orang-orangku juga, sama ibu-ibu, bapak-bapakku, saya nggak mau bekerja posisi saya ada di depan atau di belakang sampean-sampean ini. Kalau bisa kita bareng-bareng. Karena apa? Kalau saya posisi di depan, saya narik sampean ini berat sekali. Iya. Tapi kalau di belakang, saya ngejorong nanti sampean yang celaka. Jadi kalau kita jalan berdua bareng-bareng, paling enggak pondasi ini kan akan lebih kuat. Iya. Baru kita bikin pondasi lagi berjejer. Yang mana nih? Mana yang Kalau udah kayak divisinya mau di perang depan, gitu ya? baru pondasinya di ini. Tapi kalau kita sudah bisa bareng-bareng, kita sudah sevisi, semisi, tahu nih, oh maunya Bu Vinda ini, jalan yang baik itu harus ke kanan atau ke kiri. Ini nanti akan sinkron. Tumbuhlah Rasa rasa cinta. Nggak, tumbuhlah di situ pondasi yang kuat, gitu loh. Jadi nggak tetap sih? Jadi ya, akan ada kita butuh kita udah strategi tahu. yang kayak mau perang gitu ya. Karena Bisa karena dibilang gitu. Karena kan tadi Kak April bilang ada di depan, ada di belakang dan Iya. ini. Jadi ada yang Gini menjadi loh, tameng, ada bukan- yang menjadi kan berat Apa? nanti. Iya. Itu kan nanti bisa terjalin setelah kita punya benang merah yang bener. Sekarang kamu kerja nih rame-rame, tapi si A punya ide sendiri, si B punya ide sendiri, kamu pun punya kemauan kamu sendiri. Ini kalau nggak ada komunikasi yang baik, dibicarakan secara tenang, kan nggak bakalan ketemu. Iya. Kamu akan dengan duniamu, mereka akan dengan dunia mereka. Ini hanya tunggu kayak bom waktu akhirnya. Meledak, dum, selesai. Kan pinginnya papi kan kalau udah diturunkan atau Iya. ditanggung jawabkan kepada putra-putrinya, tandanya kan kamu harus siap. Betul. Ya alhamdulillah kamu masih ada papi yang masih, kalau if something happen atau apa, kamu masih bisa sharing. Ngerti gak sih? Betul, alhamdulillahnya sih begitu. Jadi momen ini adalah momen yang tepat memang untuk kalian Belajar. Betul. Gitu loh. Terus belajar juga nggak harus cuma dari papi. Bisa jadi kamu punya karyawan atau kru atau ya pekerja yang mereka sebenarnya punya cerita. Iya. Terus Kemarin kamu sempat gini, di belakang gitu nah, juga cerita. Pak, gitu. ceritain dong atau gimana, mereka suka. Dengarkan. Nanti dari situ Sering. kamu akan ada ilmu. Dan aku selalu bilang, kalau sekarang aku nyeriwis ya, karena aku menceritakan apa yang sudah aku alamin. Tapi kalau sebelum-sebelum itu aku banyak mendengarkan. Makanya lingkungan itu penting. Bergaulah dengan orang-orang yang punya ilmu baik. Karena ketika kamu Nah mendengarkan ini spiritual kan Kak? Ini. Ilmu baik. ilmu baik, tapi bukan yang dung gitu ya. Itu Iya. akan nambah wawasan kamu secara Iya. nggak langsung. Oh iya ya, ternyata begini. Oh iya, ternyata begitu. Terus mungkin dari gaya lama kamu bisa olah menjadi baru yang lebih fresh dan orang-orang ini bisa nerima gitu loh. Itu step by step. Nikmati prosesnya. Karena kalau udah hasil ya hasil. Tapi kalau prosesnya ini yang bikin gregetan, akan ada jatuh bangun. Kalau jatuh kamu harus berani mau bangun lagi. Nggak ada orang sukses itu langsung sukses. Pasti mereka akan menemukan kegagalan-kegagalan dulu. Iya. Sampai kadang kamu berpikir, ya Allah kok lelah banget ya. Kok kayaknya gue nggak dapet nih momen yang bener-bener bikin gue ini orang ngerti siapa gue, maunya gue apa gitu. Ada, nanti ada di titik itu. Tapi kalau kamu sampai di titik itu terus kamu nggak berhenti, biasanya hasilnya akan terlihat. Tapi kalau kamu sudah down, nggak mau mencoba lagi, selesai. Padahal Sampai situ aja. sampai situ aja, Tuhan bilang, ih tinggal se-step lagi, ngapain lo nggak loncat Iya. itu? Terus gitu. ada meme kan di Instagram kan Nah. yang kalau kamu dik itu bentar lagi ada berlian. Sebenarnya Sampai- ada iya, berlian. Tapi kamu udah capek. Udah capek duluan. Gitu. Nah, Bener. kurang lebihnya ya di quote seperti itu. Nah, terus apa lagi nih yang pengen? Tapi sebenarnya kamu into Iya. that nggak sih? Into this kind of transport business nggak sih?
Atau masih Gini, meraba-raba? masih meraba-raba. Mm-mm. Cuman yang aku bener-bener apa ya, into banget tuh adalah prosesnya. Proses untuk meneruskannya, aku into dalam artian apa? Itu challenging aja buat aku. Gitu loh. Oke. Aku suka something yang kayak memang buat aku tuh terbilang tantangan. Oh, Gitu kamu loh. sama aku. Oh, kita dulu dong kita, Kak. Sama. Asik. Aku di saat seusia kamu ini sebenarnya aku mirror. Masih adventure Nggak, banget nih, lagi ini sebenarnya mirroring. ngeliat Bu Vinda ini adalah Bu kayak- Vinda, iya. ada aja. Yang lain pada bu, Oh, iya, bu. iya. Gue jadi bingung kan, ya udahlah Bu Vinda gitu. Dia Membahasakan. Ya paling enak sih kakak ya. Sama Ade udah. Iya, kakak sama adik bener kan beda tipis. Jadi aku ngeliat kamu tuh sebenarnya mirror. Jadi kayak ngeliat diri sendiri Iya. gitu loh pada Di zaman zamannya. itu. Memang akan ada suka duka yang akan kamu lewati. Iya. Tapi Sudah berasa sebenarnya. tapi aku ngeliat nih, kita ngobrol nih kayak tadi malam kita udah sempat ngobrol Iya, dan iya. nongki-nongki cantik gitu guys. Asik. Udah bisa. Ih. Udah pasang bulu mata, udah janjian kayak gitu kan. Kalau aku dengerin mau brodol. Nggak kelihatan sih cantik. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi dari situ kan aku mendengerin kamu banyak. Sebenarnya di situ kan bukan karena aku nggak mau nimpalin atau gimana, tapi aku pengen tahu dulu karakter kamu itu seperti apa. Makanya kalau kamu pengen relationship bercerita ya. yang baik, yang berkepanjangan dalam urusan apa Transportasi. pekerjaan, dengarkan dulu lawan bicaramu. Kamu di situ bisa ngebaca, oh karakter orang ini seperti ini. Dan itu pun proses, nggak bisa sekali dua kali kamu ketemu terus kamu tahu oh orang ini emosinya tinggi atau oh ini, tapi itu akan kebaca. Itu akan kebaca dengan sendirinya. Jadi kamu bisa menempatkan diri. Gimana cara aku menyampaikan nih ke Pak A, ke kruku yang B. Karena kan setiap orang beda-beda karakternya. Memang berat, kita dituntut untuk selalu bijaksana. Betul. Kita dituntut untuk paham. Ya itu udah risiko sebagai pimpinan. Betul. Pimpinan betul, sama betul, bos betul. beda loh. Iya. Kalau bos, Nah, paham kan? Paham. Kalau pimpinan kan kamu ngelit. Iya. Ngelit Betul. bukan hanya tunjuk kanan tunjuk kiri, tapi kamu ngelit gimana caranya kita bisa bareng-bareng maju ke depan gitu loh. Nggak cuma mau ngedorong aja ya lu maju, lu yang sial ya salah sendiri gitu. Tapi kalau giliran berhasil kamu yang mau mengakui keberhasilan itu kan juga nggak baik. Betul, betul. Gitu. Intinya kamu harus menikmati prosesnya dan mau terus belajar, terus mau tahu untuk gimana sih ini inovasi apa sih? Iya. Kira-kira kayak gimana sih? Kadang-kadang yang itu juga yang tantangan, inovasi. Karena kan biasanya tuh duniaku adalah misalkan kayak aku lebih suka ke aksesoris gitu. Aku lebih suka ke beauty atau kayak ke perfume juga gitu kan. Itu aku tahu inovasinya. Ini mungkin nanti dicampur ini nih, Ya, karena campur-campur kamu ini. mencintai dunia Iya, itu. betul. Nah, ini inovasi di dunia transportasi bis ini yang kayak apa sih yang penumpang? Makanya kemarin sempet jalan-jalan nekat nyobain shuttle orang, bis Lo harus. orang gitu. Harus. Aku sampai fotoin ke papi. Pih, ini di harga segini dia dapat gini. Iya. Nah, kok murah banget ya? Nanti tinggal Hitungannya gimana nih, Pi? Tinggal Gitu. kita kaji kan, kenapa kok bisa semurah itu, Betul, tapi betul. fasilitasnya bagus, atau mungkin Betul. ya kita punya segmen sendiri-sendiri, oh mungkin itu daerahnya bisa mampu itu, tapi nggak bisa diimplementasikan di daerah kita. Betul, itu juga Nah, yang kayak menjadi gitu. pembelajaran juga. Ternyata setiap daerah setiap daerah tuh habitnya beda-beda. Lain. Kemarin aku sempet muter agen di daerah timur, ibaratnya aja misalkan daerah timur, mereka tanya, Kak, kok nggak ada e-wallet? Bukan e-wallet, payment gateway yang kayak harus Iya. pakai QRIS, Dana, terus OVO. Ini boleh nggak sih nyebutin merek gitu? Nggak apa-apa sih, tinggal mereka seharusnya bayar, kan ada gua. Kidding. terus. Kirim sih payment gateway gitu, ada QRIS dan lain-lain, bisa nggak gitu kan? Tapi sebelah barat, ibaratnya sebelah barat, mereka kayak apa sih ini gitu loh? Apa sih? Bahkan ada yang nggak punya HP sama sekali. Itu yang terkejut. Itu sangat mengejutkan. Kenapa? Betul. Karena di tahun 2022 yang semuanya udah mayoritas digital ya, masih ada yang masih belum punya HP. Memang. Gitu. Itu yang buat ya itu shocking momennya sih itu sih. Iya, gitu. sama kalau sebenarnya di daerah Probolinggo ya. Itu nggak semua orang mau yang namanya transfer. Ada Ya. yang kita harus jemput bola. Jemput bola itu mereka mau sewa, tapi cash maunya Iya. dikresekin. Iya, Kita iya, ngitung satu-satu, Masih dicek zaman- lagi. iya. Itu masih ada. Karena orang-orang lama ya juga masih banyak yang Betul. hidup. Dan Gitu itu loh. yang menarik gitu loh. Karena wah, kaget gitu loh. Masih ada ya gitu. Tapi
itu juga yang kita jadikan pembelajaran. Betul. Kalau misalnya kita mau maju, orang-orang kayak gini harus di-treat gimana, Iya. gitu loh. Apakah kita maju orang ini dikecualikan, Iya. atau kita edukasi, Nah, gitu loh. Nah itu juga yang jadi pembelajaran yang Bener. menjadi muter otak, gitu. Itu serunya. Itu ya serunya. Ini harus gimana nih, apalagi kan ngomong sama orang sistemnya kayak ini harus gimana nih, kira-kira apa solusinya gitu. Bener. Kan. Terus akhirnya tumbuhlah gitu loh. Oh ya mending diginin aja, Rasa diginin aja. keingintahuan yang akhirnya Betul. kamu mempelajari itu Betul. secara perlahan Betul, kan betul. gitu. Itu wow sih. Memang harus terjun ke lapangan itu bener gitu Bener. guys. Ini aku minum dulu boleh ya? Boleh nih agak gitu ya. Oke, jadi kita kembali setelah ini ya. Minum dulu. Ini copot dulu, nanti kita harus ini. Enggak, ini makanya aku giniin. Oh ya kalau gitu aku ini tutup deh. Aduh, oke. Aduh. Jangan lupa guys, minum air ini. Ya diminum air. Kalau dimakan tempe. Oh, salah ya. Wah, kayaknya udah lapar ya Kak. Tadi nggak dikasih breakfast ya Kak? Oh, kasih. dikasih. Oh, thank you so much. Udah. Oh, siap. Semuanya enak, di Kebumen enak, di treat sama efisiensi sama Nah, keluarga apa nih enak. Yang buat enak makanan di Kebumen? Maksudnya yang udah kuliner tadi? Kemarin aku udah nyobain mie hitam yamin ya, bakso. Mie yamin hitam. Mie hitam yamin. Apa sih, Oh, Dek? iya, Ini iya, jangan iya. ketawa dong, Dek. Iya, Ini iya, ada iya. di balik layar Ada, sebenarnya. Iya, sebenarnya Yang bagian pegang lighting. sebenarnya agak Apa, Dek? Kemarin makan apa, Dek? Mie yamin. Mie ayam. Oh, mie iya, ayam itu. Oh, warna hitam. Hitam. Oh. Aku belum pernah makan hitam. Kalau hijau pernah. Justru aku kuning gitu ya. Bikin sendiri kan pasta. Oh, iya, Campur iya, sama bener. bayam jadi hijau. Jadi pakai sarinya ya. Terus apa lagi nih Kak? Enak nggak tuh? Apa? Oh, enak banget. Thank you. Tapi Papi tadi juga bilang, ayo diajak ke pantai dan oke Iya, boleh kalau ini ada harusnya nyobain sate ambal, itu enak. Itu sate tapi rasanya tuh kayak pakai madu. Masih ada dong, masih ada waktu. Masih ada siang waktu. ini. Nanti kita siang ini lunch. Ini habis Santai disuruh aja. ngomong panjang lebar masa nggak dikasih makan. Sakit perut nanti nih. Oke, mungkin kalau untuk sharing yang lainnya itu juga dengan berjalan nanti deh ya. Iya. Maksudnya kamu bisa nanya, semuanya ada kendala apa yang mungkin kamu mikir, oh kalau gue nanya ke Kak April nih sama-sama cewek, gimana sih cara untuk ngerangkul SDM ini supaya bapak-bapakku ini, driverku ini, kruku ini bisa paham juga apa yang aku mau gitu. Itu memang prosesnya lumayan panjang. Dan gimana kita bisa berhasil atau enggaknya itu nanti kan terlihat. Iya. Terlihat dari apa ya, hasilnya mereka jalan seperti apa kayak gitu. Karena jujur juga agak takut dengan kata-kata nih ya. Orang kalau misalkan kamu kalau misalkan ke terminal nanti bisa wah gini-gini. Nanti kamu kalau misalkan ke daerah itu kamu bisa digini-gini. Jadi itu sebenarnya juga yang buat deg-degannya gitu loh. Jadi kayak bukan sungkan, kayak mau ke sana tuh jadi kayak aduh, aku harus bawa siapa ya gitu loh. Kalau Kak April biasanya gimana tuh kalau nanggepin yang kayak gitu-gitu? Yang agak-agak ke preman-premanisme gitu. Itu proses juga, aku tuh ada proses banyak sebenarnya. Jadi kalau di teori ini tuh agak susah. Lebih masalah itu kan akan datang itu dadakan ya. Ngerti nggak? Dadakan. Paham, ada yang mau paham, dengerin kita, ada yang nggak. Ada yang gaya premanisme, ada yang masih ini. Kalau aku lebih banyak mengajak mereka untuk komunikasi. Beliau-beliau ini paham kok. Beliau-beliau ini sebenarnya bukan orang-orang atau pribadi yang nggak mau dengerin. Cuman apa salahnya kita buka pembicaraan dengan kita dengerin mereka dulu. Iya. Hati itu kalau sekeras apapun, kalau kita mampu Bisa untuk luluh ya? ini bisa luluh. Sering menaklukkan ini berarti kayak. Sering banget. Kok kayaknya tuh bener-bener kayak pro banget dalam menaklukkan hati orang gitu Kak. Makanya, karena aku kan sekarang 18 tahun ya umurnya. Oh. Dengan, Jadi selama 18 tahun ini dengan experience 20 tahun. Experience-nya 20 tahun. Jadi proses itu nanti kamu akan tahu gitu loh. Aku nggak bisa ngasih info kayak yang Kak kalau gini karena ada sesuatu yang bisa kita kasih solusi pada saat itu. Iya. Ada juga yang kita harus mikirin dulu nih. Ngerti nggak sih? Kayak semuanya kamu langsung Bu harus gini. Kalau aku memang nggak ada solusi saat itu juga, aku akan bilang, Pak mohon ditunggu. Biar saya sama adik saya komunikasi mana yang terbaik. Karena kalau buru-buru segala macam sesuatunya kan nggak baik. Iya. Saya harus ngejar waktu dan segala macam. Ya udah, Bapak keluar dulu biar saya komunikasi dulu
Itu kan sambil kita supaya memutuskan sesuatu itu nggak gegabah. Seperti itu. Bisa, kalau beliau-beliau ini sebenarnya tinggal kitanya gimana caranya untuk apa ya bisa masuk. Semoga ya Kak ya, bisa Gitu. belajar ya Kak ya. Bisa. Pokoknya kamu mau aja bisa. Kalau kamu mau aja bisa pasti. Siap. Kalau Gitu. gitu boleh dong kan nanti kita kumpul-kumpul lagi. Oh, Kalau nggak, mau. boleh nggak nih Kak ajak sama owner-owner cewek lainnya nih. Mau. Kita buat geng sosialita tapi versi ini ya. versi bis gitu. Aku kalau sosialita berat ya. Sosialita yang- bis kan beda. Ya, gitu ya. Sosialita itu berarti bawa bis masing-masing Bis gitu ya. masing-masing, bener. Terus mana interiornya paling mewah dan paling Bener, mahal bener. gitu ya. Jadi bukan tas, bukan tas, diamond gitu ya. bukan. Yang kita bawa tuh bis. Jokmu harganya berapa? Ya, harga segitu gitu. Jok lu kotor sih. Oke, boleh. oke. Gini, mungkin kalau adanya podcast dari Bis Efisiensi ini, mungkin juga bisa menambah info untuk teman-teman viewers dari YouTube Bis Efisiensi. Apa sih kira-kira yang bisa dikulik atau info yang bermanfaat, ya kan, dari efisiensi ini sendiri. Mungkin nanti next time kamu juga bisa undang owner bis yang lain. Amin, Atau amin. pas kamu jalan-jalan kemana, Kak, aku ada di Jombang nih, ada kenal. Oh ada, aku kenal. Ada Tirto Agung, Sip. iya kan? Makasih Vika, banget nih, Kak. mungkin bisa mampir, seru loh. Vika seru juga. Oh, perempuan Seumuran kamu, iya. Oh, Seumuran kamu, kayak Di daerah 27. mana? Jombang. Jombang. Itu juga seru kalau buat ngobrol. Wah, Mungkin keren. kalau yang seumuran kan juga Iya, lebih akan masuk lebih ya masuk, gimana? betul. Karena dia sendiri juga sudah menggeluti sendiri untuk usaha transportasi bisnya. Sama masih ada bapaknya, tapi dia udah terjun sendiri juga. Udah lama tapi dia. Lumayan dalam. Kalau aku masih 3 bulan. Nggak apa-apa. Itu kan proses. Iya. Sebenarnya ya sama kayak gini deh. Contoh pendewasaan itu nggak dilihat dari umur. Masih. Bener dong? Iya, betul. Loh. Umur semuanya aku 38. Kamu berapa? 17 ya? 17. Kayak nggak terima gitu ya, tapi nggak apa ya. 17 dengan 17. experience berapa tahun? 17 experience-nya lumayan lah. Oh gitu ya. Jadi dari situ kan nggak jaminan aku bisa lebih dewasa dari kamu Iya. atau kamu yang lebih dewasa dari aku. Betul, Itu betul. semua kan proses Betul. hidup yang mendewasakan. Berarti umur bukan berarti jaminan dewasa ya? Umur bukan berarti jaminan dewasa, bukan berarti kita bisa bijaksana, tapi proses hidup, pengalaman hidup yang mendewasakan kita. Jadi ada juga, makanya kita suka ngomong gitu kan, adikmu tuh Freddy gitu, dewasa sebelum waktunya. Iya, Mungkin iya. kumpulannya sama orang tua terus Orang-orang gitu terus, loh. bener-bener. Masa kecilnya hilang. Masa mainnya itu nggak ada. Nggak ada. Karena mungkin dia kumpulnya terlalu dengan bapak-bapak gitu Iya, kan. Jadi bener. pola pikirnya juga akan berubah. Bisa jadi Freddy lebih dewasa daripada kamu dalam cara berpikir. Iya. We never know. Iya kan? Mungkin pada saat komunikasi terus gila, adik gua ternyata bisa ngasih ide kayak gini nih. Iya, aku lebih justru kalau di rumah tuh lebih sering sharing sama Freddy. Oh, gitu ya? Gitu. Karena gak tau kenapa otak dia tuh kadang sama otak aku tuh sama gitu loh. Karena memang Tapi memang kalau saudara gitu, ada yang sefrekuensi, ada Ada yang yang memang enggak. agak nyeleneh gitu. Iya. Tapi bukan berarti terus kamu nggak bisa juga. Kadang yang menurut kamu nggak sepola pikir, itu bisa jadi yang memberikan ide-ide cemerlang. Cuman kamu mau menerima apa enggak? Iya. Kamu mau dengerin dulu atau enggak? Seperti itu. Bisa jadi aku nih sama adikku juga beda. Wow, latar belakang. Karakternya, sifatnya lain gitu. Yang adikku bener-bener alim, adem gitu kan. Dunianya beda sama duniaku. Aku yang gitu. Tapi mau nggak mau di saat kita bekerja bersama, satu sama lain ini harus ada rasa saling mengalah. Ada masa di mana saya capek, terus aku agak nyolot, adikku paham, oh mungkin Mbak April lagi capek nih. Lagi fasenya. Nah, lagi fase di mana mungkin PMS Iya. bisa jadi Iya, kan, iya. gitu. Cewek. Nah, atau mungkin adikku pas yang lagi nyolot, itu pasti ada. Karena apa? Family business itu nggak gampang. Apalagi estafet. Bukan yang kita dari nol. Kalau kita bisnis sendiri dari nol, kita akan tahu nih, kita udah merangkai kan. Awalnya jarumnya ini mau gue tusukin di sebelah mana nih kancingnya, udah tahu. Terus kalau semuanya kancingnya bedol, gue tahu nih betulinnya, gue nusukin sebelah sini. Tapi kalau warisan atau estafet ini kan kita nggak tahu dulunya ini seperti apa. Paling hanya dari cerita-cerita. Yang kita tahu ini sudah ada ready, tinggal kita mampu nggak meneruskan. Iya. Karena satu,
meneruskan Lebih itu susah. lebih susah dan Daripada- tidak mudah daripada kita meng-create dari. Betul. Makanya kalau ada Berasa banget. orang bilang, itu mah karena bapaknya udah gitu, bro, lu nggak Iya. pernah di posisi Betul. kita yang Betul. sebenarnya apapun yang udah ada itu bukan notabene gimana caranya kita bertahan aja itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Apalagi kalau bisa makin maju, makin berkembang. Betul. Makanya aku selalu bilang banyak bersyukur. Pertama, jangan pantang menyerah. Kalau ada gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Ini dari tahun ke tahun aku selalu bilang. Karena ini kalimat yang gampang, yang mudah diucapkan, tapi belum tentu mudah untuk dijalankan. Orang menerima kesuksesan itu gampang. Wah, aku sukses. Tapi apakah kamu mampu menerima kegagalan? Ini yang harus dipelajarin. Gitu loh. Ada orang sukses, selesai, sukses. Tapi ada orang gagal, tahu-tahu bunuh diri, tahu-tahu depresi dan nah, pengolahan kegagalan ini seperti apa, kamu sudah mampu belum gitu. Gampang kalau aku sukses ya sukses, happy. Lu nggak akan ada beban, tapi kegagalan ini kamu sudah siap nggak? Iya. Gitu. Nah, itu yang harus benar-benar dipondasikan gitu. Jadi kalau ada gagalnya, kamu masih mampu untuk bangun lagi, mau lagi. Oh, kalau gue gagal di sebelah kanan, berarti gue harus cari di celah sebelah kiri. Gagal sebelah kiri, balik lagi ke kanan. Atau gue harus ke bawah, gue harus ke atas. Gimana itu caranya? Semuanya harus coba ya. Harus dicoba. Harus mau mencoba. Gitu. Aduh, thank you Proses banget. ya. Iya. Prosesnya harus dinikmati. Itu. Emang bener-bener ini ya, kompleks. Complicated enggak? Kompleks iya. Ya, Bener-bener, kita berhubungan dengan banyak orang. Iya. Transportasi ini kamu nggak cuman kamu sama manajer kasarannya, nggak cuman Betul. 2 orang. Perusahaan ini harus dibangun bersama-sama. Kamu punya bis, duit banyak, ya kan? Ngurus bis, spare part ada yang rusak, kamu punya duit tinggal beli. SDM, kamu harus kelola sedemikian rupa. Ada bis, nggak ada driver, nggak bisa jalan bis. Iya. Driver banyak, butuh kerjaan, tapi kita nggak mampu mengkondisikan bis. Nggak jalan juga. Berarti dua-duanya kan harus sejalan. Ada bis yang bisa jalan, ada driver juga. Iya. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai tumpang Iya. Harus nggak seimbang, balance, harus harus seimbang. seimbang. Betul. Gitu. Aduh. Ini nggak kelamaan nih Iya, nyerocosnya. makanya nih, aduh, banyak banget nih. Next time kita harus lanjut iya, lagi. harus lanjut lagi. Meskipun nggak harus di podcast, kamu mau telepon, kamu mampir ke Malang, ayo monggo dengan senang hati. Aku paling senang kok sharing. Oh iya, aku juga seneng loh Kak. Ini Jadi makanya paling nggak makasih banget nih, akan banyak ada banget penerus-penerus ilmu. Iya. serikandi-serikandi lainnya. Aduh, makin Tapi aku terbang. ngelihat karakter kamu kuat. Tinggal pengolahannya. Aduh, amin. Gitu. Lalu Duh, sukses bisa. Kak April, thank you banget. Sama-sama. Ilmu yang udah di-sharing Dengan ke senang aku, hati. gitu. Semoga bermanfaat ya. Amin. Pasti bermanfaat banget. Dan bermanfaat juga untuk viewersnya Boost Efisiensi. Siap. Dan nanti jangan lupa ya di komen, Subscribe. Notifnya dipencet. Nah, Terus apa- kalau ada pertanyaan tulis di komen. Ada Betul. saran monggo. Tapi etika untuk berkomen juga harus dijaga itu. Iya, betul. Karena kita masih Ya harus ada manfaat-manfaat baik. Jangan manfaat jelek. Jangan manfaat. Oke, itu dulu. Mungkin Iya, gitu dulu. karena Kak. aku masih sibuk banget nih. Aduh, iya, siap, aku Kak. Aku juga. banyak Iya, wawancara iya, lain. Siap. Kak. Udah paham nih tadi udah kode-kode kayak gini, udah gini. Ayo, ya. udah kerucuk-kerucuk cepet-cepet nih perut ya. Oke deh Kak, kalau gitu kita tutup podcast hari ini bersama Kak April. Dan mudah-mudahan Dan mudah-mudahan ada podcast-podcast selanjutnya Selanjutnya. dengan yang lebih fresh lagi, Yes. umurnya lebih muda, Aduh. dengan manfaat yang lebih banyak lagi. Siap. Mm-mm. Siap. Harus banyak ya deh, Iya. komunikasi apa itu harus terus. siap. Mm-mm. Siap, komandan. Siap ya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Bye.